Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BNNP Aceh dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senang rasanya hari ini saya Ida Karimudin hadir kembali dalam program podcast BNNP Aceh. Nah sahabat BNNP Aceh dimanapun Anda berada, seperti biasa dalam podcast BNN ini kita akan berbincang-bincang nih bersama bintang tamu spesial. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Aceh yang pastinya mereka baru saja terpilih menjadi Duta Pariwisata Indonesia tahun 2022. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak sekali ya. Ini bersama Reza Arianda dan Frinzia Yulin Adinda Julian. Oke, baik, kalian baru saja terpilih menjadi Duta Pariwisata Indonesia tahun 2022 yang diselenggarakan di Kalimantan Timur, Kabupaten Berau. Oke, mungkin boleh dong diceritain ke sahabat nih, mungkin belum ada yang tahu nih sosok Reza itu seperti apa. Dan Frinzi juga ceritain aktivitas sehari-hari kalian yang baru saja terpilih menjadi Duta Pariwisata. Oke, mungkin dari Reza dulu ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Reza Arianda. Saat ini berusia 22 tahun dan aktif menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Araniri, Kota Banda Aceh, jurusan psikologi. Dan mungkin teman-teman udah nggak asing lagi di dunia perdutaan, apalagi Duta Wisata Kota Banda Aceh ya. Saya sendiri sudah berkecimpung di Duta Wisata itu dari tahun 2019. Waktu itu sempat menjabat sebagai Agam Kota Banda Aceh dan berkesempatan juga nih untuk mengikuti ajang pemilihan nasional pada tahun 2022, tepatnya bulan Desember kemarin, dan alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk bisa memegang atau mengemban amanah sebagai Duta Pariwisata Indonesia. Wah, banyak banget ya prestasi. Berarti Reza ini memang sebelumnya udah berkecimpung dalam dunia perdutaan ya. Jadi sebelum juga di dunia perdutaan, di tahun 2015 itu juga pertama awal sekali di terjun dunia entertain itu masuk sebagai modeling dan juga sedikit. Berarti memang sudah aktif ya. Meneruskan lagi ya sahabat. Mungkin dari Frinzi. Iya, oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Frinzia Yulin Adinda Julian, disapa akrab Frinzi. Sekarang sudah selesai menempuh pendidikan di Universitas Syah Kuala, Ekonomi Perbankan, dan saat ini saya menjabat sebagai Duta Pariwisata Indonesia 2022 yang kemarin diselenggarakan di Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Berau. Kegiatan akhir-akhir ini selain sudah selesai kuliah, saya juga aktif di berbagai organisasi seperti modeling dan juga ikut bervolunteer dalam negeri maupun luar negeri. Dan ini juga sudah saya ikuti dari tahun 2020 waktu awal Covid. Itu saya langsung terjun ke Korea Selatan, di sana mengajari anak-anak yang kurang mampu melalui kelas bahasa Inggris dan juga budaya. Terus juga sempat juga kemarin di Indonesia sendiri, yaitu di Bali, mengikuti volunteer yang fokus terhadap pengembangan masyarakat seperti itu. Banyak Terima banget kasih. ya aktivitasnya ya. Iya. Sahabat, mereka tuh cantik, ganteng, pastinya smart juga, elegan, pokoknya pasangan serasi ya. Dan pastinya Aceh insya Allah tuh bangga banget loh punya sosok putra-putri seperti kalian ya. Alhamdulillah. Nah, Frinzi dan Reza nih, sebelum kita bertanya lebih jauh tentang narkoba ya, mungkin boleh kita ngomong perasaan ya, siapa perasaan. Ceritain dong gimana perasaan kalian saat ini sampai akhirnya bisa berada di titik ini, karena yang kita ketahui untuk menjadi Duta Pariwisata Indonesia itu tidaklah mudah ya. Betul harus sekali. melewati berbagai tahap dan mengalahkan beberapa finish lainnya. Ini Reza. Oke, berbicara soal perasaan ini ya, apalagi mengemban amanah begitu luar biasa, kita memegang amanah menjadi seorang winner di Duta Pariwisata Indonesia. Perjalanan menuju ke situ pasti nggak mudah gitu. Kami berdua mempersiapkan ini, kalau Reza pribadi sudah mempersiapkan itu dari setahun yang lalu. Sebenarnya tahun kemarin pengen ikut, tapi belum ada kesiapan dari pribadi. Maka dari itu di hold dulu dan cari tahu dulu perkembangan diri sendiri dan juga perkembangan dari pemilihan ini di ajang nasional. Dan alhamdulillah waktu 4 bulan sebelum kita mendaftarkan diri, itu ketemu sama Frinzi waktu itu. Dan kebetulan beliau juga mau ikut
ajang Duta Pariwisata, dan kami berdua mempersiapkan itu semua. Pertama kami seleksi pusat, dan alhamdulillah kami berdua terpilih menjadi perwakilan Aceh, dan kami mempersiapkan semuanya, mulai dari coaching, dan juga kita mempersiapkan pertunjukan bakat, dan kita juga mempersiapkan beberapa challenge yang diberikan oleh Duta Pariwisata itu sendiri. Dan banyak tahap yang menurut kita sudah lewatin itu selama 3 bulan lebih. Dan ketika amanah tersebut dinobatkan di kita, itu merupakan sebuah anugerah yang luar biasa menurut saya, dan saya juga sangat nggak nyangka bahwa usaha yang sudah kami lakukan itu juga berbuahkan hasil gitu. Karena sebelumnya juga prepare ya lama gitu ya. Iya, Berarti betul. sampai di sana itu yang dinilai itu personal atau pasangan. Itu dia tadi, Frinzi ya. Jadi itu untuk penilaiannya sendiri itu dilakukan secara individu ya. Jadi tidak ada penggabungan nilai antara Frinzi dan Reza, tapi dilakukan secara individu. Seperti tahun lalu itu pemenangnya dari Bali dan juga Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah ya tahun ini kita bisa menjadi juara yang sama-sama dari Aceh, itu cukup luar biasa. Dan ini semua tentu saja tidak terjadi tanpa dukungan dari orang sekitar. Alhamdulillahnya dapat pasangan yang klop Iya. dan asik, dan alhamdulillahnya ternyata sampai menang gitu Itu ya. dia salah satu kunci kalau misalnya kita mau ikut ajang kompetisi seperti ini. Harus kompak ya pastinya Betul. ya. Oke, kita beralih nih ya. Ini udah cerita tentang narkoba nih kayaknya ya. Oke, mungkin ke Frinzi ya. Seperti Boleh. yang kita ketahui Frinzi, pemuda itu adalah agent of change ya, digaung-gaungkan seperti itu. Pemuda adalah perubahan kayak gitu ya. Jadi yang kita ketahui banyak nih di Aceh sendiri marak-maraknya narkoba oleh anak muda gitu. Bagaimana sudut pandang kalian melihat Aceh, anak muda banyak yang masuk ke limbah hitam itu? Oke, jujur mendengar isu tersebut ada sedikit perasaan sedih deh juga ya, karena kan saya juga termasuk dari bagian pemuda itu. Jadi pandangan Frinzi terhadap itu sungguh kasihan, dan berharapnya semoga anak-anak muda yang sudah terjun ke limbah hitam itu bisa kita tarik kembali bersama-sama, tentu saja dengan perhatian dari keluarga, masyarakat, seperti itu. Mungkin dari kalian nih selaku corong anak muda Aceh, memberikan informasi kepada teman-teman, kepada orang terdekat, apa yang sudah kalian berikan pada Aceh, dan terkait narkoba sendiri, apa sih langkah kalian? Gitu. Nah, kalau dari Reza pribadi, untuk apa yang sudah diberikan untuk Aceh sendiri, dari tahun 2019, semenjak berkecimpung di dunia duta wisata atau Agaminong Kota Banda Aceh, beberapa kali berkesempatan untuk bisa menjadi salah satu volunteer di program Agaminong Banda Aceh, yaitu Sawo Gampong atau Community Development. Dan di situ kita mengajari berbagai macam aspek untuk anak-anak desa, dan kita melihat observasi terkait desa-desa mana aja yang membutuhkan pertolongan kita. Dan semenjak dari itu juga, Reza pribadi dari kecil juga mengimpikan bahwa pengen banget untuk mengedukasi terkait non formal dan membela sebuah pendidikan itu. Dan alhamdulillah tahun 2020 kemarin semenjak COVID, Reza dan beberapa teman lainnya menjadi salah satu founder di dalam program Safe Education Aceh, berfokus kepada anak inklusi dan juga disabilitas, dan juga sesekali untuk bisa mengkampanyekan sadar wisata. Dan terkait upaya Reza pribadi untuk bisa memperkampanyekan sebuah penyalahgunaan narkoba atau narkotika ini dengan anak-anak tersebut, Reza dari program tersebut mengedukasi terkait bagaimana cara kita tetap produktif dalam pandemi, dan juga kita menghindari narkoba tersebut melalui aktivitas yang sudah kita canangkan gitu. Karena seperti yang kita ketahui, dengan kita menghindari atau berusaha untuk bisa produktif dalam keseharian kita dapat terhindar dari adanya narkoba tersebut. Karena bicara pemuda ini ya, kadang mereka ngerasa tidak ada aktivitas, tidak ada yang ngerasa ya itu, apalagi anak muda ini kan rasa ingin tahunya lebih tinggi gitu ya, jadi coba-coba gitu. Nggak ada pilihan lain, jadinya terjerumus dengan hal tersebut gitu. Terus ini juga nih, jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi seseorang itu terjerumus ke narkoba. Menurut kalian sendiri ada nggak sih kira-kira support system yang baik untuk si pemuda ini? Oke, baik. Jadi kalau dari Frinzi pribadi, support system pertama itu tentu saja keluarga. Karena kita selalu bertemu dengan keluarga,
24 jam tanpa kita sadari kita selalu sama keluarga ya. Selain itu support system yang kedua itu mungkin kita bisa ada sahabat dan juga orang terdekat, masyarakat, komunitas. Oleh karena itu menurut Frinzi sangat penting memilih pertemanan yang bisa membuat kita terus produktif di usia yang sedang semangat-semangatnya nih, seperti itu. Intinya kita ya bersama-sama ya mengajak Betul. ya, karena itu semua kesadaran diri gitu ya. Iya. Mungkin dari Reza ada nggak hal positif yang ingin diberikan kepada pemuda gitu? Tadi berbicara soal support system gitu ya. Benar banget apa yang dikatakan oleh Frinzi. Salah satu tumpu utama untuk bisa pemuda terhindar dari narkoba ini adalah rangkulan dari orang tua atau keluarga sendiri. Yang kedua mungkin support system yang bisa kita cari kalau misalkan kita tidak mendapatkan kenyamanan itu di rumah, kita bisa dekat dengan orang-orang tersayang kita di luar dari itu, seperti sahabat, mungkin ada pacar kamu di rumah, atau orang-orang terdekat lainnya. Karena dengan kita punya support system dari orang lain, saya rasa ini bisa terhindar dari adanya narkoba tersebut, karena kita sudah tidak memikirkan hal tersebut. Dan berupaya juga untuk teman-teman di rumah, misalkan ada masalah di rumah, atau ada masalah yang mungkin saat ini dialami, stres lah gitu ya. Jangan langsung berpikir untuk larinya ke narkoba. Coba cari solusi lainnya, mungkin dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena narkoba itu hanya nikmat sesaat ya. Betul. Mungkin dari kalian nih, ada nggak sih pengalaman mungkin dari teman atau siapa gitu orang terdekat yang mengkonsumsi narkoba, dan pada saat itu apa yang kalian lakukan? Misal ada ya nih. Iya, jadi kalau untuk Frinzi sendiri, syukurnya untuk lingkungan sekitar belum ada yang pernah mengonsumsi narkoba. Tapi Frinzi juga pernah melihat beberapa kasus seperti yang baru-baru ini Frinzi baca ya, bahwasannya penyambutan tahun baru kemarin ada beberapa anak muda yang menggunakan narkoba atas laporan dari warga, dan itu cukup miris kita dengar karena narkoba itu hanyalah kenikmatan sesaat seperti yang Kak Ida katakan tadi, dan itu dapat membuat kita penurunan kesadaran dan juga merusak mental dan juga fisik kita, dan itu dapat juga merusak bangsa Indonesia ke depannya. Karena jika kita lihat data juga ya, saya baca 84.000 jiwa itu sudah terkena oleh pengaruhnya narkoba, dan itu sungguh disayangkan karena jika bisa kita lihat mungkin dari 1 sampai 10 ada yang beberapa bisa jadi profesor, dokter, dan lain-lain. Jadi harus say no to drugs, seperti itu. Mungkin buat sahabat nih di luar sana yang mungkin melihat beberapa orang terdekat atau siapa aja nih yang mengkonsumsi narkoba, jangan pernah sungkan untuk lapor ke Badan Narkotika Nasional. Betul. Karena itu ya pertolongan pertama juga ya, bukan untuk dia aja gitu, untuk lingkungan kita juga gitu. Oke, mungkin sahabat, untuk menutup bincang-bincang kita pada podcast hari ini, boleh dong dari kalian pesan-pesannya mungkin untuk anak muda di luar sana lebih positif kayak gitu. Kalau dari Reza pribadi, baru baca banget ini terkait kolaborasi antara BNN dan juga Kementerian Agama. Saat ini kalau misalkan kalau mau nikah itu harus ada surat bebas narkoba, gitu ya. Nah, buat teman-teman apalagi anak muda yang lagi pengen nikah muda, nah jangan narkoba supaya teman-teman bisa nikah dan juga bebas dari narkoba, dan itu adalah salah satu upaya dari pemerintah juga untuk bisa memotivasi dan menyemangatkan pemuda untuk bisa terhindar dari narkoba tersebut. Pesan dari saya pribadi, tetap terus produktif adalah salah satu kunci untuk bisa terhindar, dan yang kedua cari pelarian yang lebih positif lagi kalau misalkan kita mempunyai masalah dalam hidup kita. Terlebih lagi mungkin saya anak psikologi gitu ya, tahu kalau misalkan teman-teman punya masalah di keluarga atau punya masalah dengan dunia pekerjaan, teman-teman bisa lakukan hal-hal yang lebih positif lagi. Misalkan lebih baik teman-teman main games daripada teman-teman harus terjerumus dengan adanya narkoba gitu. Mungkin dari Frinzi? Iya, dari Frinzi sendiri mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia itu sendiri dan juga pemuda-pemudi, kita selalu harus memperhatikan dan peka terhadap orang-orang sekitar. Kita lihat teman kita yang agak murung, mungkin bisa kita membeli rangkulan. Karena narkoba itu bisa terjadi karena kurangnya perhatian juga, percaya diri, dan kita bisa memberikan solusi seperti mengikuti organisasi dan juga seperti yang Reza katakan tadi, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu, mari kita sama-sama berkarya tanpa menggunakan narkoba. Oke.
Oke, seperti itu. Nah, sahabat BNNP Aceh, itu tadi dia bincang-bincang bersama Duta Pariwisata Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Reza dan Frizi atas waktunya meluangkan kesempatannya untuk hadir di podcast BNNP Aceh. Sahabat, intinya marilah terus kita mengajak sahabat, orang terdekat, lingkungan sekitar untuk terus menyuarakan mencegah penyalahgunaan narkoba. Akhirnya saya Ida Karimudin pamit undur diri. Salam sehat tanpa narkoba, war on drug. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.